Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhwasi hadal ismi li syifa'il asqam wal amrad an taktubahu bi adatihi sittan wa sittina marratan wa tamkhuhu wa tasqihi li ayyi maridin fa innahu yashfa bi idnillahi ta'ala. Dalam kitab Mujarrabat Dairabi, yakni menerangkan khasiatnya asma Allah yang berupa lafzul jalalah, yakni Allah, yakni untuk mengobati penyakit. Caranya, tulislah lafaz Allah sebanyak 66 kali, kemudian dilebur dengan air dan diminumkan kepada siapa saja yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Min khawasiha lil bulgham man arada dzalika falyakhudh sab'a qita'in min sigharil milhil abiyat wa yakrahu ala kulli wahidatin minha alayah asyarifa sab'an istamalu dzalika ala riq sab'ata ayamin fa inna Allaha yudhibu anhu ma yajiduhu minal bulgham. Dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir, yakni menerangkan khasiatnya ayat kursi untuk menghilangkan dahak. Barang siapa menghendaki hilangnya dahak, maka ambillah 7 potongan atau pecahan garam putih yang kecil, kemudian bacakan tiap butirnya ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian makan ketika lapar, yakni biasanya dimakan ketika bangun tidur sebelum makan apa-apa. Lakukanlah hal tersebut selama 7 hari, maka Allah akan menghilangkan dahak tersebut. Wa man lazama ala dzikri mahroshin qawiya ala khamlil asqal adz-dzahirati wal batinati wa qawiyat ruhuhu. Dalam kitab Memba'usul Hikmah, yakni menerangkan bahwasanya barang siapa yang rajin zikir asma Allah, yakni berupa mahroshin, maka akan kuat membawa sesuatu yang berat, entah itu sesuatu tersebut itu zahir ataupun batin, dan ruhnya akan diberi kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil imami Ahmad bin Hanbal, dan dari Imam Ahmad bin Hanbal, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, idza dakhaltum al-maqabira, jika kalian semua masuk kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitabi, maka bacalah surah Al-Fatihah, wal Ikhlasi dan surah Al-Ikhlas, wal Muawwidataini dan surah Al-Falaq dan An-Nas, wa ja'alu thawaba dzalika, dan jadikanlah pahala bacaan tersebut li ahlil maqabiri, untuk ahli kubur. Fa innahu, karena sesungguhnya pahala bacaan tersebut yasilu ilahim, sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru, maka sebaiknya ayyaqulal qari'u ba'da farawihi, orang yang membaca surah-surah tersebut setelah selesai membaca, untuk berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang aku baca kepada fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhi Syama'il, wa ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam rumahnya dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'allahu ta'ala, melainkan Allah ta'ala mengangkat al-qahta, kekeringan, wal waba'a dan wabah, wal harqa, kebakaran, wal afati, penyakit, wal baliyati dan bala, musibah, wal nagbati dan bencana, wal budha dan kebencian, wal hasada, kedengkian, wa aina su'i dan pandangan buruk, wal lususa dan pencuri, an ahli dzalikal baiti, dari penghuni rumah itu. Fa'idha matah, maka ketika ia meninggal, hawwanallahu ta'ala alaihi jawab munkarin wa nakirin, maka Allah ta'ala memudahkan ia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa kana fi maq'adi sidqin, dan ia berada di tempat yang mulia, inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha berkuasa.
Inilah sebabnya mengapa sahabat Ibnu Mas'ud memerintahkan anak-anaknya untuk membaca surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar, "I'lam anna li hadhihi surati sirron aziman." Ketahuilah, sungguh di dalam surat ini, yaitu surat Al-Waqiah, terdapat rahasia yang agung, wa khosotan ajibatan, keistimewaan yang menakjubkan, fi tolabil ghina wa nafyil faqri, di dalam mencari kekayaan dan menghilangkan kefakiran. Min dzalika inna Utsman bin Affan aradu ala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhuma syai'an minal mali. Maka dari itu, sungguh sahabat Utsman bin Affan menawarkan suatu harta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fakariha ayakhudahu. Sahabat Ibnu Mas'ud enggan untuk mengambilnya. Faqala lahu anfiqhu ala banatika. Kemudian sahabat Utsman bin Affan berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, nafkahkanlah harta itu kepada anak-anak perempuanmu. Faqala lahu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, atakhsha alaihinna al-faqra. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat Utsman bin Affan, apakah engkau mengkhawatirkan tentang kefakiran anak-anak perempuanku? Wa qad amartuhunna bi qiraati suratil waqi'ati. Sungguh aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah. Wa qad sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sungguh saya telah mendengar Nabi bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, setelah setiap salat fardu, wa dawama 'alaiha, dan rutin membacanya, fi subhi di pagi hari, wal masa'i sore hari, wa 'inda duhulil manzili, dan ketika masuk rumah, wal firasyi, dan ketika hendak tidur, wa 'indal khuruji ila suki, dan ketika keluar ke pasar, wasallahu, maka Allah menyelamatkannya, min waswasi syayatini, dari bisikan setan, wa min syarri salatini, dan dari kejahatan para pemimpin, wa min syarrin nasi ajma'ina, dan dari kejahatan manusia semuanya, wa min syarrid dawabil mu'diyati, dan dari kejahatan binatang yang menyakiti, wa hafidahu, dan Allah memeliharanya, wa ahlahu, dan keluarganya, wa amwalahu, dan hartanya, wa baitahu, dan rumahnya, minas saroki, dari pencurian, wal gharqi, dan tenggelam, wal harki, dan kebakaran, wa yajidu as-sihhata wassalamata fil badani, dan ia akan mendapatkan kesehatan dan keselamatan badannya, minal amrodi, dari penyakit, wal alami, dan rasa sakit, bi'idnil hayyil ladzi la yanamu, dengan izin zat yang maha hidup yang tidak pernah tidur. Inilah khasiat membaca sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Muhammadun At-Tunisiyu, Syekh Muhammad At-Tunisi berkata, man dawama ala hadhihi sholatin nariyati kulla yaumin ihda asyarata marratan ka'annaha tungzilu rizqa minas sama'i wa tumbituhu minal ardi. Barang siapa yang mendawamkan atau merutinkan membaca sholawat nariyah ini setiap hari sebanyak 11 kali, maka seakan-akan sholawat nariyah itu menurunkan rizki dari langit dan menumbuhkannya dari bumi. Maksudnya, berkah membaca sholawat nariyah, maka rizkinya dilancarkan. Wa qala al-imamu ad-Dainuriyu, Imam ad-Dainuri berkata, man qara'a hadhihi sholata dubura kulli sholatin ihda asyarata marratan wa yatakhiduha wirdan la yanqadi'u rizquhu wa yanalul maratibal uliyata wa daulatal ghaniyata. Barang siapa yang membaca sholawat nariyah ini setelah sholat fardu sebanyak 11 kali dan dia menjadikannya sebagai wiridan, artinya bacaan rutin, maka rizkinya tidak terputus dan dia memperoleh derajat yang tinggi dan kekuasaan yang kaya. Wa man dawama 'alaiha ba'da sholati subhi
kulla yaumin ihda wa arba'ina marrotan yanalu muradahu aidon. Dan barang siapa yang mendawamkannya setelah sholat subuh setiap hari sebanyak 41 kali, maka dia memperoleh apa yang diinginkannya. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin mi'ata marratin yahsulu matlubahu wa yudriku ghurdahu fawqa ma aradahu. Dan barang siapa yang mendawamkannya setiap hari sebanyak 100 kali, maka dia memperoleh apa yang dicarinya dan menemukan sesuatu yang melebihi keinginannya. Wa man dawama 'ala qiraatiha kulla yaumin bi'adatil mursalin 'alaihimussalam 313 marratan likashfil asrori fa innahu yara kulla syai'in yuriduhu. Dan barang siapa yang mendawamkan atau merutinkan membaca sholawat nariyah setiap hari dengan bilangan Rasul, yaitu 313 kali, untuk membuka asror atau rahasia-rahasia atau hal-hal yang gaib, maka dia akan melihat segala sesuatu yang diinginkannya. Demikian manfaat dan khasiat sholawat nariyah. Semoga kita dapat merutinkan membaca dan mengamalkan sholawat nariyah setiap hari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahabbu, adapun yang disunnahkan fi ziyaratil kuburi, di dalam ziarah kubur, ayyakifa mustadbiral kiblati, hendaknya tidak menghadap ke arah kiblat, mustaqbilan di wajhil mayyiti, menghadap pada wajahnya mayyit, wa ayyusallima, mengucapkan salam kepada mayyit, wala yamsahal kubroh, tidak mengusap kuburan, wala yuqabbilahu, dan juga tidak mencium kuburan, fa inna dzalika min 'adatin nasara, karena sesungguhnya mengusap dan mencium kuburan merupakan tradisi kaum Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa sautuha auratan, suara wanita bukan termasuk aurat. Fala yahrumu sama'uhu, maka tidak haram mendengarkan suara wanita. Illam yakhaf minhu fitnatan, bila tidak khawatir, tidak takut terjadi fitnah. Wa illa, jika tidak, harumah maka haram. Wa kadza, dan begitu juga, inil tadza, jika merasa nyaman, fayahrumu aidon, maka juga haram mendengarkan suara wanita. Kama bahathahu Zarkasiyu, sebagaimana pembahasan Imam Az-Zarkasi. Wa mithlu dzalika sautul amrodi, dan seperti itu juga suara amrod. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhwasi hadal ismi li syifa'il asqam wal amrod an taktubahu bi adatihi sittan wa sittina maratan wa tamkhuhu wa tasqihi li ayyi maridin fa innahu yashfa bi idnillahi ta'ala. Dalam kitab Mujarrabat Dairabi, yakni menerangkan khasiatnya asma Allah yang berupa lafzul jalalah, yakni Allah, yakni untuk mengobati penyakit. Caranya, tulislah lafaz Allah sebanyak 66 kali, kemudian dilebur dengan air dan diminumkan kepada siapa saja yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhwasi hadal ismi li syifa'il asqam wal amrad an taktubahu bi adatihi sittan wa sittina maratan wa tamkhuhu wa tasqihi li ayyi maridin fa innahu yashfa bi idnillahi ta'ala. Dalam kitab Mujarrabat Dairabi, yakni menerangkan khasiatnya asma Allah yang berupa lafzul jalalah, yakni Allah, yakni untuk mengobati penyakit. Caranya, tulislah lafaz Allah sebanyak 66 kali, kemudian dilebur dengan air dan diminumkan kepada siapa saja yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhwasi hadal ismi li syifa'il asqam wal amrad an taktubahu bi adatihi sittan wa sittina maratan wa tamkhuhu wa tasqihi li ayyi maridin fa innahu yashfa bi idnillahi ta'ala.
Dalam kitab Mujarrabat Dairobi, yakni menerangkan khasiatnya asma Allah yang berupa lafzul jalalah, yakni Allah, yakni untuk mengobati penyakit. Caranya, tulislah lafaz Allah sebanyak 66 kali, kemudian dilebur dengan air dan diminumkan kepada siapa saja yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhwasi hadal ismi li syifa'il asqam wal amrad an taktubahu bi adadihi sittan wa sittina maratan wa tamkhuhu wa tasqihi li ayyi maridin fa innahu yashfa bi idnillahi ta'ala. Dalam kitab Mujarrabat Dairobi, yakni menerangkan khasiatnya asma Allah yang berupa lafzul jalalah, yakni Allah, yakni untuk mengobati penyakit. Caranya, tulislah lafaz Allah sebanyak 66 kali, kemudian dilebur dengan air dan diminumkan kepada siapa saja yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Wallahu a'lam bishawab.